Kita teduh dimulai. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah menyelesaikan garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saat teduh selesai. Kita memuji Tuhan dengan pujian pertama. Nyamanlah jiwaku. Kita mengulang pujian ini sekali lagi dengan setengah suara dan musik dengan suara yang setengah kuat. Kita bersama-sama mengulang sekali lagi pujian ini.
Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami mau berdoa Tuhan, kami senantiasa mau mengucap syukur kepada Engkau atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tiada henti-hentinya, tidak ada putus-putusnya dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah penghiburan kami saat ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati untuk ibadah kami. Tuhan yang akan memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi kebenaran firman-Mu untuk menguatkan setiap kami, meneguhkan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk keluarga besar yang berduka ini. Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan, penghiburan pada kami ya Tuhan. Kami juga berdoa serahkan dalam tangan-Mu untuk Simu Surjanti, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk ibadah kami pada saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan lagi. Tenanglah kini hatiku. Tuhanlah yang membimbingku.
Bapa di surga, kami berkumpul di tempat ini untuk mengakui kedaulatan-Mu, mengakui keberadaan dan kedahsyatan-Mu. Apabila Engkau berkehendak, tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi. Sekalipun kami tidak mengerti maksud-Mu, tetapi maksud-Mu tidak pernah salah. Kami datang berduka cita di tempat ini, tetapi duka cita kami berbeda dengan orang lain. Kami punya pengharapan, karena kasih-Mu yang sudah menebus kami, sehingga kematian tidak membuat kami takut. Kami punya pengharapan di dalam Kristus. Itu sebabnya kami mau dengar firman-Mu saat ini Tuhan. Hamba-Mu sederhana, biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi sehingga kami semua diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saya Pendeta Mesak Amin, Gembala Jemaat Gereja PPIK Bukit Zaitun di Jalan WR Supratman. Pak Benyamin Bong bukan orang asing dalam kehidupan saya dan keluarga kami. Bapak almarhum adalah sahabat bapak saya, satu letting di sekolah Alkitab. Bapak saya sudah meninggal 8 tahun yang lalu, seusia mereka. Saudaraku yang kekasih, jadwal Tuhan tidak bisa digeser-geser. Kalau boleh saya berkata, Bapak beruntung sudah dapat usia bonus. Anak cucu melanjutkan kehidupan dengan baik. Ada banyak orang yang mencintai dia, ada banyak orang yang menghormati dia. Ketika dia sehat, awal-awal gereja di sini saya sering berurusan dengan sound system dengan keyboard rusak. Ya itu dia. Saya montir, merangkap pendeta. Sebelum ini adik saya tutup usia 4 hari yang lalu, meninggal karena serangan jantung di usia 57 tahun. 9 bulan yang lalu saya kehilangan istri, meninggal karena kanker. 7 hari sebelumnya saya kehilangan, sebelum istri saya meninggal 7 hari sebelumnya, tante saya, adik bungsu bapak saya meninggal. Bertepatan dengan pemakaman istriku, ponaanku meninggal karena COVID di Yogyakarta. Bertubi-tubi. Tapi mau bilang apa? Hidup di bumi ini bagaikan bunga rumput. Karena Bapak sudah menikmati usia lanjut, saya senang membaca kitab Pengkhotbah pasal 12. Bagi yang punya Alkitab, coba buka kitab Pengkhotbah pasal 12. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama berbunyi demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kukatakan. Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semua menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah dan seperti kicau burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk, juga orang menjadi takut tinggi. Dan ketakutan ada di jalan, pohon badam berbunga, belalang menyeret diri dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalanan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timbak dirusak di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Saudaraku yang kekasih, Salomo menulis
sekurangnya 3 kitab, 4 dengan Mazmur. Waktu muda, waktu dia masih belia, diwarnai kehidupan asmara, dia menulis kitab Kidung Agung. Ketika dia menjadi raja, jadi penguasa, diberi hikmat oleh Tuhan secara luar biasa, dia tulis kitab Amsal. Tetapi ketika giginya sudah ompong, rambutnya sudah memutih, dan berjalannya sudah susah, dia menulis kitab Pengkhotbah. Malam ini kita baca. Yang pertama dalam kitab Pengkhotbah untuk mengingatkan kita, kalau kita salah menjalani hidup, benar-benar sia-sia. Jika kita tidak baik-baik, tidak berhikmat, tidak bijaksana dengan detik-detik hidup ini, inilah yang dimaksud oleh Salomo, benar-benar mengenaskan dan sia-sia. Tetapi kita bukan orang yang sia-sia. Bapak hidup 88 tahun, 87. Sudah menikmati hidup dengan baik. Memberi yang terbaik, detik-detik hidupnya untuk Tuhan. Dan banyak orang diberkati dari kehidupannya. Ayahku juga meninggal di usia 80. Saya menjadi saksi mata. Dalam jatuh bangun kehidupan, tetapi hidupnya sudah jadi berkat. Ayat yang pertama tadi Salomo mengingatkan, apa dia berkata? Ingat akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang yang mendekat tahun-tahun kukatakan. Ini sebenarnya ayat kalau mau ditafsir lebih luas, bukan untuk orang muda saja, tetapi bagi semua orang yang masih bisa beraktivitas, berproduksi dengan baik, bekerja dengan baik. Ingat baik-baik penciptamu. Pencipta kita adalah Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Yang kita beribadah kepada Dia, kita menyembah Dia, memuji Dia. Jika ini sudah dilakukan, kematian tidak membuat kita takut lagi. Itu sebabnya upacara kedukaan orang Kristiani itu seperti ini, indah. Ada bunga-bunga, ada orang melayat, menyanyi puji-pujian. Ini bertentangan dengan konsep dunia loh ya. Pernah ada satu kampung yang mayoritas belum Kristen. Ada orang Kristen meninggal di situ. Ini kisah dari kawan kami dalam pelayanan. Ketika acara ibadah mau mulai, mayoritas orang-orang yang tidak percaya, orang dari kampung. Lalu penginjil muda itu mulai memandu acara. Dia berkata, mari kita menyanyi pujian kepada Tuhan. Belum mengangkat nada untuk ambil pujian, ada satu orang keluar dari belakang membawa pisau. Awas ya kalau menyanyi. Kami sedang berduka di sini. Tidak boleh menyanyi. Gagal menyanyi. Karena konsepnya beda. Tapi orang Kristen menyanyi itu bukan kita senang dia meninggal, bukan. Ungkapan hati kita oleh karena kita punya keyakinan sepenuhnya bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan itu perginya ke surga. Dia berangkat ke tempat yang enak. Kematian adalah pintu gerbang untuk menuju kekekalan. Bapak tidak sakit lagi. Bapak tidak harus memikirkan tanggung jawabnya di dunia lagi. Tidak dikejar-kejar target. Tidak perlu lagi memikirkan COVID-19. Dia sudah tenang. Tinggal kita yang melanjutkan kehidupan. Diingatkan malam hari ini. Kita akan melanjutkan kehidupan. Mari kita ikut keteladanan orang tua kita. Saya kenal baik dengan dia. Orang yang ramah. Orang yang selalu baik hati. Ngomongnya lembut, tidak meledak-ledak. Itu kesan saya. Dan banyak orang juga berkata demikian. Nah, saudaraku, tiba saatnya suatu saat kita semua yang ada di sini akan mengalami apa yang digambarkan oleh Salomo. Sebelum matahari dan terang dan bulan dan bintang menjadi gelap dan awan-awan kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar,
dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Ini gambaran tentang proses penuaan. Digambarkan penjaga-penjaga gemetar. Maaf ya semu, tadi saya lihat hidup semu jalannya seperti apa. Seperti itu saya nanti. Sekarang jalanku masih gagah. Ya, tunggu ya. Nanti gini gemetar. Semua kita. Ya. Mau saya sih, saya meninggal di usia 100 tahun seperti ini saja. Maunya kita. Tetapi ini proses alamiah yang Tuhan buat untuk kita. Makanya nikmatilah hidup ini baik-baik. Yang masih berpasangan, saya selalu ingat setelah istri saya meninggal, saya selalu mengingatkan orang yang masih berpasangan. Bahagiakan rumah tanggamu, pernikahan benar-benar dinikmati. Detik-detik itu harus dinikmati. Saya rasa mau ulang saudara, gak bisa lagi. Walaupun menurut banyak orang aku dengan istri itu mesra. Ya, anak-anakku menjadi saksi. Tapi rasanya belum cukup ya ketika dia tutup usia dalam keadaan yang masih cantik. Ya, dia punya karir yang bagus, seorang pejabat di lingkungan dinas pendidikan. Iya, masih sangat diperlukan oleh banyak orang. Tapi ya Tuhan berkehendak. Apalagi gambarannya? Orang-orang kuat membungkuk. Banyak orang osteoporosis. Apalagi? Perempuan-perempuan penggiling berhenti. Perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Tadi jadwal ke dokter gigi sebenarnya saya tunda besok. Udah bolong. Perempuan penggiling berkurang jumlahnya. Gigi berkurang. Apalagi? Dan yang melihat dari jendela semua menjadi kabur. Saya kalau mau baca, saya sekarang baca pakai HP karena hurufnya bisa dibesarkan. Kalau membaca normal, saya harus pakai barang ini. Anehnya kalau lihat duit nggak perlu lihat pakai ini. Apalagi kalau yang merah-merah, jauh-jauh di kipas tahu dia 100. Saudaraku, kita akan mengalami itu semua. Proses alamiah itu akan terjadi. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, menggambarkan tidak ada lagi rezeki datang. Sudah tertutup semua. Nggak bisa lagi berbisnis. Jangankan online, yang konvensional pun udah nggak bisa. Pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah, mengingatkan gigi tadi lagi. Coba waktu muda dengar orang makan tuh, bunyinya kadang-kadang ada yang seperti babi makannya, ribut. Dan suara menjadi seperti kicau burung. Nah itu ibuku sekarang 81 tahun, ngomongnya nggak jelas, seperti kicau burung. Semua kita nanti akan begitu. Makanya kita diingat, mumpung kita masih kuat, masih sehat, jangan lupa Sang Pencipta. Beribadahlah secara kencang dan bahagialah, jangan lupa bahagia tiap hari. Jangan lupa bahagia tiap hari. Melalui pelayanan gereja, santapan rohani di sini, semua umat akan berbahagia. Dukung pelayanan supaya hidup lebih berarti. Dan semua penyanyi perempuan tunduk, ini merupakan sebuah proses dalam upacara kedukaan. Juga orang menjadi takut tinggi, bukan takut tinggi, memang gak bisa tinggi lagi, bungkuk, osteoporosis. Dan ketakutan ada di jalan. Siapa nggak takut kalau semu nyebrang jalan? Ya tak? Semuanya? Ada di YouTube saya lihat itu. Ya ampun, semua orang sampai antri mobil panjang karena melewati, ada orang tua sedang lewat. Satu pun nggak ada yang mau nolong. Lebih baik antri nunggu nenek selesai nyebrang baru mereka jalan. Gambaran tentang kita suatu saat seperti itu. Suatu saat seperti itu. Pohon badam berbunga. Ayo ini gampang. Apa artinya? Saya kalau nggak disemir putih. Ini penipuan publik ini. Iya, anakku bilang, Bapak kan
bujang seken katanya. Jadi harus ganteng. Anak-anakku tuh degil juga. Dia beli semir tiap kali udah mulai putih, dia semir. Pohon badam berbunga. Pohon badam itu kalau berbunga itu putih semua. Seperti itulah kita semua nanti. Cuma teknologi ya lumayan bisa menghitamkan rambut. Cuma enggak ada gambaran tentang botak di sini ya. Enggak ada. Mungkin dulu enggak ada orang botak kali ya. Kalau ada mungkin masuk dalam daftar gambaran ini. Pohon badam berbunga. Belalang menyeret diri. Ada orang tua yang enggak bisa jalan lagi seperti belalang menyeret diri. Setengah lumpuh. Dengan susah payah nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. Ciri khas ibuku makan sekali sehari itu pun kayak makanan kucing. Susah makannya. Ya nggak apa-apa, yang penting badannya masih sehat. Susah sekali makan. Ini nggak mau, ini nggak mau. Cucu bawa ke rumah makan, dia cuma lihat. Kita nanti seperti itu. Mumpung masih kuat, ayo kita nikmati hidup ini. Nikmatilah. Suatu kali saya belanja di toko elektronik, langganan yang sudah lama. Saya mengenal semua, sampai anak-anak saya kenal anak-anaknya. Suatu hari saya berdiskusi dengan dia, karena saya lihat rajin sekali mereka di toko itu. Rumahnya jauh, selalu bawa rantang ke toko. Bilang, dari nikmatikah duit yang dicari itu? Maksudnya apa Pak Pendeta? Udah lau-lau enggak ke luar negeri atau kemana? Diam dia. Enggak pernah. Ke Jakarta? Enggak. Ke Singkawang? Jarang. Ya ampun hidup ini sementara, nikmatilah. Mau ke Bali, ke Singapura, kemana? Enggak jawaban. Kira-kira sebulan lagi saya belanja di situ. Pak Pendeta, belanja banyak-banyak ya. Kami akan tutup lama. Hah? Ngapa? Itu setelah Pak Pendeta ngomong bulan lalu dengan kami, satu malam kami susah tidur. Bapakku ninggal, ibuku ninggal, gak pernah lihat Jakarta. Duitnya banyak. Kami tidak mau, kami sadar. Kami akan terbang ke Batam, ke Singapura, ke Kuala Lumpur. Lalu kemana lagi dia? Pokoknya di daftarnya sibuk. Mungkin satu tas duit dibawa. Itu baru hidup, ku bilang. Ini baru hidup. Sepulang dari luar negeri, 1 tahun kemudian suaminya serangan jantung dan meninggal. Nah, coba kalau nggak begitu, nggak pernah dia menikmati uangnya. Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita ini sementara. Yang sederhana jangan dirumit-rumitkan. Yang rumit kita mudahkan. Jalan kehidupan kita tidak tahu. Puji Tuhan, aku dengan istriku, aku lihat istriku menikmati hidupnya. 29 tahun kami menikah dan hidupnya cukup bahagia. Dia pulang dengan tenang, walaupun kecewa di usia yang tidak dikehendaki. Tapi itulah hidup. Kemudian setelah itu, gambaran apa lagi? Sebelum rantai perak diputuskan, ayat 6. Dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dengan mata air dan roda timba dirusak di atas sumur. Ini metode upacara pemakaman bangsa Yahudi zaman dulu. Rantai perak diputuskan, pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Ini prosesi pemakaman bangsa Israel zaman dulu. Dan kita semua akan melewati itu semua nanti. Walaupun budayanya tidak sama. Di kota-kota besar sekarang banyak dikremasi karena tanah mahal. Ambil abunya sedikit, yang lain dilarung di laut. Dan orang Kristen nggak peduli, mau diapakan aja boleh. Cuma budaya kita di sini barangkali sementara ini dengan upacara dimakamkan dalam tanah lebih terhormat. Tapi tanya orang Bali. Orang Bali kalau memikirkan orang yang dimakamkan di dalam tanah,
mereka memikirkan mengerikan, busuk dimakan cacing dan sebagainya, mengerikan karena itu pandangan budaya. Tapi sesungguhnya upacara pemakaman itu sebenarnya tidak penting bagi orang Kristiani. Oleh karena yang terpenting adalah ini. Nah. Ayat yang terakhir itu. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Yang ditanam itu di dalam tanah, menjadi tanah kembali. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini loh, kadang-kadang orang Kristen juga ikut-ikut lebay. Tempat pemakaman itu sesungguhnya hanya monumen keluarga. Berapa tahun nanti akan dirawat? Sekarang saya dengan anak-anak masih cukup rajin untuk ziarah ke makam istri. Tapi nanti lama-lama di keturunan berikutnya udah nggak ada yang peduli lagi, nggak ada yang kenal. Yang terpenting adalah roh kembali kepada Sang Pencipta. Ini yang terpenting. Dia tidak ada di makam lagi. Kita bawa makanan, kita bawa kembang bunga itu cuma itu memuaskan perasaan kita. Dia tidak lihat lagi. Keindahan kembang itu tidak seberapa, jauh dibanding keindahan surga. Anakku rajin bawa dupa, dibakarnya dupa di situ kalau ziarah ke makam mamanya. Enggak masalah, itu penghormatan, dia merasa senang. Tapi dia tidak lagi menikmati bau harum itu. Dia sudah di surga, jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat tempat yang ia tempati. Bapak sudah pergi ke tempat yang indah. Dia tutup usia di usia bonus. Dia meninggalkan kenangan yang begitu indah. Gak pernah dengar bapak bermasalah secara sosial. Anak cucunya bangga. Dia menyandang nama baik, nama besar. Lanjutkan pelayanan di sini ya. Saya mendukung dalam doa. Gunakan tempat ini untuk jadi berkat. Impiannya tempat ini harus jadi berkat bagi banyak orang. Kiranya keluarga yang ditinggalkan dapat melanjutkan kehidupan dengan baik. Semua tetap sehat dan panjang umur. Itu harapan kita. Ya. Kita berdoa supaya keturunan yang ditinggalkan akan melanjutkan kehidupan. Para pelayanan GSRI lanjutkan dengan semangat ya pelayanan Bapak di tempat ini. Jemaat Tuhan, ayo dukung. Kita lanjutkan hidup kita dengan baik. Jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari hidup ini bagaikan bunga rumput. Di bagian lain kami digambarkan seperti uap. Tetapi Pak Benjamin Bong berusia cukup lanjut. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi napas hidup lebih dari 80 tahun. Terima kasih kami sempat mengenal pribadi yang baik. Dan kami sangat yakin dan percaya, dia tidak sekedar masuk surga, tetapi mendapat pahala-pahala, pahala kesetiaan, kekudusan, kesucian, pemenangan jiwa. Dia memiliki pahala-pahala itu. Kami percaya itu Tuhan. Sekaligus hamba berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, mereka akan melanjutkan hidup mereka. Biarlah mereka dapat berjuang dengan baik. Beri kesehatan, kekuatan, khususnya untuk semua. Tuhan, beri sukacita, beri damai sejahtera dan kesehatan. Demikian hamba-Mu berbicara Tuhan, Tuhan sempurnakan, dan kami semua boleh diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari surga begitu
hati mengasihi dan tulus mengabdi, kasih setia Tuhan. Kasih Yesus mengalir penuhi hidupku, menjadi berkatku bersama. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Si Bapa dari surga begitu sempurna, tak terlihat namun nyata. Tulus hati mengasihi dan tulus mengabdi, kasih setia Tuhan. Kasih Yesus mengalir penuhi hidupku, menjadi berkatku bersama. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir penuhi hidupku, menjadi berkatku bersama. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Selamat malam, salam damai sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan keluarga yang sudah hadir pada malam ini. Terima kasih untuk dukungan, support, dan doa dari Bapak Ibu semua. Buat kami sekeluarga, terima kasih. Ya, kesan saya kepada Papa itu sangat banyak dan sangat luar biasa. Saya bangga. Saya sudah berharap tidak mau nangis lagi. Saya bangga sama Papa. Papa memang orang yang sederhana. Tapi Papa benar-benar menurunkan teladan iman yang luar biasa buat kami. Dari masa kecil sampai saya sudah tua, saya sudah setengah abad ya Bapak Ibu. Kalau ketemu, Papa selalu mengajarkan hidup takut akan Tuhan dan hiduplah dengan tulus, dengan ikhlas dan setia. Dan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu apa yang saya dapat dari Tuhan tentang apa yang Papa ajarkan dalam kehidupan kami. Izinkan saya untuk membuka satu ayat buat Bapak Ibu. Yosua pasal 24 ayat 14. Saya tidak khotbah, tadi Pak Mesak Amin sudah khotbah, sudah luar biasa. Bapak Mesak Amin menyampaikan, hiduplah dengan benar dan berbahagialah dalam hidup ini. Saya setuju banget. Dan izinkan saya untuk menambahkan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Hidup dengan takut akan Tuhan. Izinkan saya untuk membacakan ayat ini buat Bapak Ibu.
Yosua pasal 24 ayat 14. Firman Tuhan berkata, demikianlah Tuhan berikan, bukan yang ini, yang kedua. Slide yang kedua. Ya, ini benar. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Firman ini ketika bangsa Israel sudah masuk tanah perjanjian dan Yosua memperbarui perjanjian kepada bangsa Israel di Sikem. Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel, hiduplah takut akan Tuhan dan beribadalah kepada Dia dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dan ini yang Papa ajarkan dalam kehidupan keluarga kami, anak-anaknya. Dan puji Tuhan, kami bertumbuh besar dengan hidup takut akan Tuhan. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian kesaksian hidup kami, bahwa ketika kita benar-benar hidup takut akan Tuhan, oleh sebab itu, takutlah, hiduplah takut akan Tuhan. Takut di sini bukan takut kegelapan, bukan takut setan. Takut di sini itu berbicara tentang hormat sama Tuhan. Jadi saya ingin ngajak kepada kita apa yang Papa ajarkan pada kami. San, kamu harus hormat sama Tuhan. Harus hidup takut sama Tuhan. Kami lakukan, saudara, kami gak berani melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kami benar-benar menjaga hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, dengan hidup benar-benar takut akan Tuhan. Jadi saya bangga dengan Papa karena Papa sudah menurunkan warisan iman kepada kami yang sungguh luar biasa. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ketika kita mau hidup takut akan Tuhan, ketika kita mau hidup hormat sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada janji Tuhan, ada bagian Tuhan yang akan Tuhan berikan buat hidup kita semua. Dan saya bisa saksikan dalam kehidupan saya dan kehidupan koko saya, bukan satu kesombongan, tapi saya ingin menyaksikan hebatnya Tuhan Yesus kita. Setuju, katakan amin. Kita lihat di kitab Mazmur, apa yang ditulis Raja Daud. Pemazmur tulis di kitab Mazmur pasal 25 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan, saya bacakan kepada Bapak Ibu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanyalah Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Begitu dahsyat Tuhan kita. Ketika kita hidup takut kepada Dia, kita hidup hormat sama Dia, Tuhan akan tunjukkan jalan buat kita. Saya percaya kalau Tuhan yang menunjukkan jalan, tidak mungkin kita tersesat. Tidak mungkin kita mengalami kegagalan. Kita pasti akan mengalami kemuliaan, pertolongan, kebahagiaan dari Tuhan. Dan apa kata firman Tuhan di ayat 13? Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Tidak sampai di situ, ayat berikutnya. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara, dalam 2 minggu terakhir ini sebelum Papa meninggal, firman Tuhan ini begitu kuat dalam hidup saya. Dan di dalam sharing saya selalu nyampaikan firman Tuhan ini. Dalam sharing saya ini sudah beberapa seri saya khotbah tentang ini. Jadi saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, hiduplah takut akan Tuhan. Firman Tuhan berjanji, Tuhan akan nunjukkan jalan buat kita, pertama. Yang kedua, Tuhan akan memberikan kita untuk menetap di dalam kebahagiaan. Ini yang mau saya saksikan. Saya melihat hidup Papa, saya bangga. Papa, puji Tuhan, dikasih Tuhan usia sampai 87 tahun. Dan saya melihat hidup Papa bahagia banget, meskipun hidup sederhana. Hidup ya boleh dibilang dalam kekurangan. Karena dari kecil saya dan Koko tahu, Koko kemarin udah saksikan bagaimana kami kecil sempat Papa tidak terima gaji beberapa lama sehingga kami harus jualan. Mama harus buat roti dan kami jualan roti.
pulang sekolah jualan roti dan bikin es lilin ya, es yang dibungkus plastik. Saya ingat betul kalau sekolah bawa termos. Koko bawa termos 2, saya bawa termos 2, titip ke toko-toko. Begitu hidup kami. Ya boleh dibilang ya miskin lah ya. Boleh dibilang miskin. Mungkin teman-teman yang di sini, saudara yang di sini pernah tahu saya juga. Waktu saya di sini SMP, SMA, saya jualan baju di sini. Kalau mau Imlek, saya pasti keliling kan, Gang Siaga, Gang 822. 288 apa 822? 822. Saya keliling jualan kalau mau Sincia, Imlek, saya jualan baju Bapak Ibu. Hidup kami begitu ya kurang ya, sederhana ya. Orang bilang miskin, ya. Tapi saya melihat Papa begitu bahagia. Janji firman Tuhan itu ya dan amin. Papa tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut dengan kesulitan hidupnya. Saya punya satu bukti video, saudara. Seminggu sebelum Papa meninggal, sempat saya dan Koko dan suami saya dan Soso rawatkan Papa ke rumah sakit. Masa pandemi ini dirawat rumah sakit benar-benar gak enak. Kita mau besuk agak susah, tapi pada waktu itu karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan sehingga kami keluarga bisa besuk dan luar biasa Simu bisa nemeni. Simu bisa nemenin Papa beberapa malam di rumah sakit. Dan saya sempat nemenin beberapa lama dan saya melihat sakit ya saudara, sakit. Bapak Ibu pasti sudah biasa kalau diambil darah untuk tes darah itu biasa. Menurut saya itu tidak terlalu sakit. Dan iya, Muksi tidak sakit. Tapi ketika mau ngambil darah oksigen, itu saya lihat jarum dimasukkan di sini, cari susah banget di sini. Sudah masuk, itu jarum diputer, apa bahasa Jawanya diongkrek-ongkrek, apa bahasa Indonesianya. Papa saya, aduh, sudah. Cuman itu bahasa yang keluar dari Papa. Aduh, sudah. Lama sekali nggak keluar sampai saya kasihan sama Papa, sampai Papa saya peluk. Pak tahan ya Pak, tarik nafas, sabar ya. Itu pasang oksigen gimana tarik nafas, saya juga bingung. Pak sabar, saya peluk, Pak kuat ya Pak, nggak apa-apa. Papa cuma bilang, aduh sudah. Kalau kita, mungkin kalau saya pribadi saya bilang, aduh sakit, sudah berhenti, sakit. Saya rasa saya begitu. Tapi yang luar biasa, Papa itu menerima. Aduh, sudah. Sampai saya bilang, sus berhenti, sudah enggak usah. Gak bisa Bu, kalau cuma dapat sedikit, karena susah ngambilnya, kalau dapat sedikit enggak cukup buat tes. Sudahlah, bawa ke dokternya. Tanya dokternya bisa apa enggak? Ya saya coba ya Bu, dibawa ke dokter. Enggak cukup, enggak bisa. Balik lagi, diambil lagi. Aduh saya sampai tanya Pak Lukas, waktu itu Koko belum datang. Saya sampai Papa itu saya peluk, Pak sabar ya, sampai Papa tak cium, biar semangat tak cium. Pak kuat ya Pak, nggak sakit Pak, dikit lagi nggak sakit, tuh udah keluar, itu darah belum keluar saudara. Susah banget diongkrek. Itu tuh Pak udah keluar Pak, sabar ya Pak. Boleh izinkan saya putar sedikit, saya cuma sempat putar sedikit. Saya sempat rekam sedikit videonya, tapi ini tidak lagi diambil darahnya. Tapi waktu itu Papa di rumah sakit hari kedua, Koko datang. Dan sore harinya, waktu itu Koko yang jaga, karena Koko capek juga, Koko tidur dan sama Simu yang jaga. Papa itu bilang, itu tuh dokter keluar. Mama berdiri, mana ada dokter? Barusan berdiri di sebelah kiri saya, tinggi besar, lebih tinggi dari Lukas. Nah, Lukas itu suami saya. Tolong suami saya berdiri. Nah, Bapak Ibu bisa lihat suami saya tinggi apa pendek? Nah, tinggi apa Sakius? Terima kasih Pak Lukas, tinggi. Lebih tinggi dari Lukas, pakai baju putih katanya. Baru keluar. Nah, Simu langsung tahu itu malaikat. Langsung Koko saya juga bangun dan pas kita datang, langsung Koko bilang, oh malaikat sudah datang. Yuk kita nyanyi yuk, bersama malaikat di surga. Saya sempat rekam sejenak saja. Izinkan saya putar, saya rasa Bapak Ibu juga kangen dengan Muksi. Ketika Muksi masih hidup ya. Tadi saya duduk, saya baru kepikir, pengen putarkan ini sebentar sedikit. Tapi sedikit cuplikan saja tentang Muksi, detik-detik terakhir hidupnya.
Silakan multimedia. Ya, itu semestinya kalau kita lihat itu sakit banget, di rumah sakit gak enak banget. Tapi Muksi itu benar-benar dia bisa menikmati, benar-benar firman Tuhan itu benar, menetap dalam kebahagiaan. Tadi ada Bapak Gembala satu dari GKKB, gereja apa ya tadi, Mama? Hah? Hah? Enggak. Oh, wakil dari PGTI tadi. Bapak pendeta siapa ya tadi? Bapak Samuel ya. Tadi sempat saksikan cerita kepada kita. Setahun sebelum Papa berangkat saya bawa ke Surabaya, pernah dia besuk Papa di kamar. Papa bilang sama pendeta ini, Bapak Gembala ini, tolong jangan doakan saya sembuh ya. Doakan saja saya, minta sukacita dari surga. Kalau ada sukacita dari surga, saya itu bisa nikmati semua. Saya bisa jalanin itu dengan mudah, tidak berat buat saya. Oh, itu firman banget, saya bilang, itu iya banget. Pendeta? Pak Ajim, pendeta Ajim dari GKKB Segedung, ya Segedung. Tadi di sini sore sempat saksikan ya. Ya, silakan. Oh maaf ya kecil ya karena pakai handphone rekamnya. Boleh, ada suara juga ya. Bapak Ibu bisa lihat, infus kanan kiri, pakai uap, karena riak nggak bisa keluar. Sini nggak bisa ya? Sudah bisa lihat semua? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, melepas rindu sedikit lah ya sama Papa. Tapi yang luar biasa sampai saya share ke teman-teman saya di Surabaya, teman-teman saya bilang, aku itu iri sama papa kamu. Papa kamu sudah dalam kondisi gini masih bisa nyanyi angkat tangan ya. Aku iri sama papamu karena neneknya dia juga lagi sakit. Tapi neneknya gak bisa lakukan itu, neneknya cuma meronta-ronta dan marah dan tidak terima. Dan dia lihat papa, aku iri sama papamu kok bisa damai begitu. Saya mau bilang firman Tuhan itu ya dan amin. Jika engkau hidup takut akan Tuhan, engkau akan menetap dalam kebahagiaan. Meski itu proses berat buat papa sakit. Tapi bisa tenang, cuman sudah. Tapi saya tahu sakit banget itu. Karena itu jarum saya lihat masuk sekali, masuk dalam banget dan diputer-puter. Beberapa kali, bukan 2-3 kali, sering. Sampai mama bilang, sudah, papa kamu bawaan pulang. Sudah, jangan di rumah sakit lagi, bawaan pulang. Papamu ini sudah mau pulang ke surga. Kasihan papamu, kalau sampai papamu pulang ke surga itu tertekan. Karena kan tidak bisa dibesuk. Tidak ada istri dan anak cucu di samping. Bawaan pulang, gak apa-apa, papamu sudah usia juga. Sudah terlalu lelah papamu, bawaan pulang. Akhirnya saya minta izin sama Koko bawa papa pulang ya, ini mama minta kayak gini-gini. Dan papa juga minta pulang. Akhirnya sudah kita bawa pulang seminggu, puji Tuhan masih sempat seminggu dan fine aja, papa oke. Tidak ada teriakan, tidak ada sakit. Oh ada foto, hasil dari mana ini lagi foto? Ini Bapak Ibu. Suster doa sampai saya peluk, saya pegangin, saya kasih semangat papa, ya paling enggak bangga lah punya anak perempuan cantik gitu ya. Supaya menghibur, enggak lah Bapak Ibu, saya cuma bergurau ya. Saya peluk papa, itu berulang-ulang itu terjadi saudara. Tapi papa itu keren banget, aku bilang papa itu keren banget. Tidak ada teriakan, tidak ada pemberontakan, tidak ada keluh kesah. Yang ada cuma cukup itu, sudah. Cuma 2 kata itu, benar itu kerekam banget di saya. Dan saya mau meneladani itu. Ketika ada proses dalam hidup saya juga mau disiplinkan diri saya tidak boleh bersungut-sungut, saya gak boleh mengeluh, saya cuma boleh cukup, sudah Tuhan,
Sudah Tuhan, cukup itu. Nah Bapak Ibu, saya melihat Papa benar-benar menetap dalam kebahagiaan. Sepanjang hidupnya, Papa benar-benar bahagia. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Papa bisa melihat keberhasilan Koko dan keberhasilan saya. Dan dia puas banget. Saya sempat tanya, Papa mau pesan apa sama kita? Sudah gak ada pesan, kalian sudah diberkati Tuhan. Sudah jaga diri baik-baik, hidup takut akan Tuhan saja. Itu aja, gak ada pesan apa-apa buat kita. Sudah hidup takut sama Tuhan saja. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, Papa meninggal hari Minggu. Mama bilang, ini papamu tuh luar biasa. Meninggal di hari baik, hari Sabat. Dan di pagi hari jam 6.45, Papa menghembuskan nafas yang terakhir. Dan dahsyatnya tidak meronta-ronta. Tenang, dengan tenang, pulang sudah. Dan yang luar biasa, Simu kuat sekali. Simu begitu tenang, begitu damai. Saya masih nangis, tapi saya tidak mau nangis histeris juga, karena saya tahu Papa sudah di surga. Cuma namanya perpisahan sedih. Saya nangis keluar air mata, yang rawat Papa aja yang jerat-jerit nangisnya. Yang teriak histeris, saya bilang, sudah jangan nangis, bikin kita tambah nangis, karena saya takut Mama tambah nangis. Tapi puji Tuhan Mama tidak nangis, Mama malah atur semua. Mulut Papa tutup rapat. Dan tolong bantal dinaikkan supaya Papa bagus. Papa kamu hidupnya, di masa hidupnya memuliakan nama Tuhan. Biarlah papamu masa dia meninggal tetap memuliakan nama Tuhan dengan wajah yang bagus. Puji Tuhan Papa wajahnya bagus. Kenapa Mama suruh tutup mulutnya? Karena Papa kan ompong, pakai gigi palsu dan agak buka dikit kan mulutnya. Jadi Mama suruh tahan. Jadi ada satu asisten di rumah yang saya minta tolong pegangan sampai Papa kaku. Saya senang dengan Mama begitu tegar, luar biasa. Mungkin kalau Papa pulang tahun kemarin mungkin Mama nggak kuat. Tapi ini memang sudah waktunya Tuhan, saya lihat Mama yang kuat. Sudah papamu biar pulang. Dan ketika saya kabarin Koko sama Lukas, saya bilang, Pak Lukas, Papa pulang. Lukas bilang, oke, sudah di gereja, sudah nggak pulang. Saya dan Pak Lukas sudah senang karena jamnya pagi, jam 6.45. Pasti ada penerbangan ke Surabaya, ke Pontianak. Pasti ada penerbangan ke Pontianak, karena pasti banyak penerbangan. Dan yang keren, yang dahsyat, tidak ada penerbangan ke Pontianak, full book semua. Tidak ada seat sama sekali. Rencana saya begini, Papa kita mandikan di rumah duka, kita pakaikan baju, terus kita panggil pendeta, kita doakan, kita tutup peti, dan Papa langsung saya bawa ke bandara, saya bawa pulang ke sini, karena Papa minta ada di sini. Mau saya bawa pulang ke sini, tapi yang dahsyat, bisa tidak dapat tiket, tidak dapat terbang. Pak Lukas bilang, gak ada penerbangan, yang ada besok pagi. Langsung saya putar otak saya, bilang, iya sudah. Maksud saya tidak mau repotin teman-teman saya di Surabaya. Koko telepon saya, Pak Barnabas telepon San, kamu nggak mau taruh Papa semalam tadi situ? Nggak usah lah kok, repotin teman-teman, sungkan, nggak usah wis, nggak apa-apa. Ya Koko saya bilang enak ta, nggak apa-apa kok, enak aja, nggak ngerepoti orang kan enak. Ya udah, kan itu otoritas saya, karena wilayah saya. Ya udah terserah kamu. Tapi karena nggak dapat tiket, saya bilang Pak Lukas, Pak, ya sudah, kita umumkan aja ke gereja, pekerja semua. Kalau Papa tutup peti jam 3 dan Papa ada semalam di rumah duka. Dan saya sama Pak Lukas rencana ya sudah satu ruangan aja, nggak buka gede-gede, satu ruangan begini saja. Tapi melihat respon dari teman-teman sepelayanan, jadi Pak Lukas bilang nggak cukup San, ini nggak cukup. Akhirnya kita buka 2 ruangan besar. Dan yang dahsyat, saya benar-benar saya lihat berkat Tuhan buat Papa itu luar biasa banget. Bisa banyak teman-teman, hanya semalam, Papa semalam di rumah duka saja di Surabaya. Jam 3 kita tutup peti, banyak teman-teman yang datang. Benar-benar Papa memuliakan Tuhan di masa hidupnya dan ketika sudah dipanggil Tuhan. Sampai teman-teman saya bilang, Papa kamu tuh yang benar, 87. Saya bilang, iya Papa 87. Kok mukanya gak kelihatan kayak 60 lebih? Gak percaya? Maju sini lihat. Wajah Papa kenceng 67. Benar-benar Papa memuliakan Tuhan di akhir hidupnya juga.
Dan luar biasa teman-teman pada datang, kasih simpati, dan mama juga bisa melihat dahsyatnya Tuhan, sayangnya Tuhan sama papa. Ya teman-teman, dalam semalam itu ada kurang lebih 350 orang yang datang. Ngecapin sepenanggungan dengan keluarga kami. Pagi-pagi jam 2 Pak Lukas sudah berangkat lagi ke rumah duka, langsung dipacking karena jam 4 sudah harus masuk ke bandara. Dan sampai di sini puji Tuhan, tidak ada kurang satu apapun, kami semua bahagia. Dan saya mau katakan firman Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita akan menetap dalam kebahagiaan. Dan yang terakhir saya mau katakan, tolong ayat yang berikutnya lagi. Mazmur. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Kedua, orang yang takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan. Yang ketiga, anak cucunya akan mewarisi bumi. Tadi saya sudah saksikan bagaimana kehidupan kami tergolong miskin, susah. Saya pernah ikut mama papa, tidak ada sayur, cuman makan nasi putih dengan air garam. Pernah kita jalankan. Pernah juga lumayan ada naik sedikit, nasi putih dengan ikan asin. Cukup lama waktunya makan nasi putih dengan ikan asin. Tapi puji Tuhan menghasilkan orang cantik seperti ini. Ya, jangan sedih ya, kita sukacita aja karena papa udah di surga. Saya berjanji saya nggak mau nangis lagi. Ya, Bapak Ibu, anak cucunya akan mewarisi bumi. Saya mau ngajak setiap kita hiduplah takut akan Tuhan. Tadi saya saksikan kehidupan kami benar-benar minim, tapi puji Tuhan hari ini saya dan Koko diberkati Tuhan luar biasa. Firman Tuhan gak pernah salah. Mewarisi bumi. Mewarisi bumi. Saya dikirim ke Surabaya, puji Tuhan. Saya lumayan lah, gak sombong Bapak Ibu, gak sombong. Mohon maaf, bukan sombong. Saya cuma mau nyatakan kalau firman Tuhan itu hidup. Saya di Surabaya lumayan lah. Lumayan, bukan lumayan kaya, bukan. Lumayan terkenal. Bukan, lumayan terkenal gitu aja deh. Puji Tuhan ada banyak rekan teman, ya. Dan Koko juga ada di Jakarta. Puji Tuhan, firman Tuhan digenapi. Koko bisa punya usaha, perusahaan yang besar. Ada 2 perusahaan yang besar di Bogor. Itu kemuliaan Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Itu karena papa hidup takut akan Tuhan. Diturunkan kepada kami dan kami benar-benar hidup takut akan Tuhan. Kami benar-benar tidak mau melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami benar jaga hati kami dan firman Tuhan nyata dalam hidup kami. Saya diberkati di Surabaya. Bapak Barnabas diberkati di Jakarta. Anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kekasih Tuhan yang ada dalam ruangan ini, hiduplah takut akan Tuhan. Kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu. Tepuk yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, bukan buat saya. Saya ada hari ini, saya mau katakan itu semua bukan kuat dan gagah saya, tapi itu karena roh Allah yang ada di dalam saya. Mari saudara, biarlah dari kehidupan Pak Bong menjadi teladan buat kita. Kita mau sama-sama hidup takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya mau ngajak kita hidup takut akan Tuhan. Dan Yosua pasal 24 ayat 14 katakan, dan beribadalah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tulus itu Pak Bong banget. Pak Bong itu kemarin Pak Agus saksikan. Pak Abong ini orang sederhana, tidak punya trik-trik, tidak punya politik, betul ya? Tidak terobsesi untuk naik pangkat, untuk terkenal. Gak ada. Saya tahu, ya betul itu papa. Hidup sederhana, tapi tulus hatinya, jujur. Tidak macam-macam. Tuhan ya Tuhan. Tidak macam-macam, ikhlas. Papa kalau memberi itu benar-benar ikhlas. Kemarin mama saksikan waktu kita mau berangkat ke Surabaya. Papamu ini luar biasa. Papamu ini suka memberi kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang yang dia merasa perlu untuk diberkati. Papa kan berberi.
Dan satu kesan yang dari mama itu sangat memberkati saya. Mama bilang begini, papa kamu itu kalau orang datang besuk papa, yang besuk papa, kalau papa lihat dia butuh uang, papa kamu pasti kasih uang. Mama bilang, harusnya yang sehat memberkati yang sakit. Tapi papa kamu yang sakit memberi berkat. Papa kamu selalu minta saya, ayo itu tolong kasihkan amplop. Kalau saya pelan-pelan, lah mama kan orangnya pelan-pelan toh. Kalau saya pelan-pelan, papa akan teriak, ayo cepetan. Nanti mama kan diam-diam kasihkan. Dicek lagi, sudah kasih apa belum? Mama bilang, sudah saya kasih. Jadi mama bilang, papa ini sudah sakit tapi masih memberkati. Saya bilang, wow, ini baru saya tahu juga. Saya baru tahu ketika mau berangkat ke Pontianak ini, ketika mama cerita, saya baru tahu. Saya pikir papa suka memberi waktu sehat. Tapi kemarin mama bilang, papamu ini lagi sakit, tapi papa kamu masih suka memberi. Tapi puji Tuhan, anak cucunya mewarisi bumi. Kami diberkati Tuhan luar biasa. Itu karena papa ikhlas memberi. Dan papa benar-benar dia seorang hamba Tuhan yang setia. Mungkin bukan dari kata saya, mungkin dari teman-teman majelis di sini. Setuju dengan saya kalau papa itu adalah seorang yang setia dengan Tuhan? Hah? Betul? Ini teman-teman sekolah minggu dulu. Bukan temannya, anak sekolah minggu saya. Ini anak-anak sekolah minggu saya, kalau itu cucu sekolah minggu saya itu. Itu cucu itu, berdiri kamu. Siapa namanya? Ini cucu. Iya, sepantaran dengan anak saya. Berdiri dong, nah si ganteng nih. Anaknya Laika Bui sama Feni teman saya. Bu Feni ada di sini juga. Kita sama-sama pelayanan sini. Bu Feni pernah tinggal di rumah bersama saya dengan papa ya. Bu Feni mungkin bisa setuju dengan apa yang saya katakan kalau papa itu setia sama Tuhan. Saudara, ayolah ketika kita masih diberi kesempatan sama Tuhan, beribadalah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya, kesan saya terlalu panjang Bapak Ibu. Karena saya bangga banget dengan papa saya. Saya bahagia jadi anak papa. Karena kesederhanaan papalah saya dan Koko bisa jadi orang. Jadi kemarin gak jadi orang. Ya bisa jadi orang hari ini seperti ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah izinkan saya jadi anak papa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Saya berdoa kesan saya memberkati Bapak Ibu dan memberi semangat kepada Bapak Ibu untuk lebih cinta lagi kepada Tuhan. Nah, jagoan saya naik nih. Ini suami saya, super ganteng. Iya, saya tidak ada rencana Bapak Ibu, ya saya cuma tambahkan aja. Selama 1 tahun terakhir sebelum Papa dipanggil Tuhan pulang ke rumah Papa di surga, saya melihat kesan teladan yang luar biasa. Yang saya dapatkan Bapak Ibu, sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Susan, selama Papa sakit tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah putus asa. Yang ada selalu naikkan pujian. Favorit pujian yang Papa sering nyanyikan itu adalah terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Saudara, tidak mudah. Keadaan sehat, keadaan kelimpahan, kita naikkan pujian itu mudah. Tetapi keadaan kondisi tidak berdaya, bisa menaikkan pujian, terima kasih Tuhan, itu luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Dan yang membuat kesan saya yang teladan yang luar biasa Bapak Ibu, saya saksinya dan saya bangga punya papa mertua seperti Pak Pong. Di rumah keadaan sakit, keadaan lemah, keadaan menderita. Di rumah saudara, saya setiap hari
saya selalu mendengar doa Pak Bong dengan Mama Surjanti. Setiap pagi, setiap waktu selalu berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Berdoa buat majelis gereja di tempat ini. Berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Setiap hari, pagi, siang, sore, malam, hampir saya dengar doa. Selalu doa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Untuk majelis gereja di tempat ini dan seluruh jemaat di tempat ini. Saya saksinya saudara, saya tidak bohong, saya tidak dusta. Papa, Mama sangat mengasihi gereja GCRI di tempat ini. Mengasihi majelis-majelis gereja, mengasihi jemaat. Mungkin Papa, Mama tidak bisa melayani selama di Surabaya. Tapi pelayanan Papa dan Mama yaitu selalu doa buat majelis-majelis gereja di tempat ini. Saudara, saya boleh katakan para majelis gereja jemaat di tempat ini, saudara patut bangga dan bahagia. Punya gembala sidang, punya ibu gembala sidang yang selalu mengasihi saudara, yang selalu berdoa buat saudara. Tadi saya jujur saudara, saya juga punya rasa ketakutan. Ketakutan apa saudara? Biasanya Papa habis berdoa gereja, berdoa majelis di tempat ini, berdoa kepada jemaat, juga berdoa buat saya, buat Koko. Saya ada rasa takut, kalau Papa meninggal sekarang siapa yang doakan saya? Saya percaya masih ada Mama. Mama pasti akan berdoa buat gereja, buat majelis, buat jemaat, dan buat saya, buat Barnabas. Saudara, saya hari ini ada, Susan ada hari ini, saya percaya semua itu karena hasil jerih lelah Papa di dalam melayani Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena doa, kesetiaan, ketaatan orang tua kepada Tuhan dan anak-anak cucunya yang menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah, tidak apa-apa. Lebih meriah lagi tidak apa-apa. Biar lebih meriah, mungkin kalau Tuhan izinkan Pak Bong bangkit juga tidak apa-apa malam ini saudara ya. Saudara, sebab itu pesan saya kepada para hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kepada seluruh jemaat, ya mari kita ingat kasihnya Pak Bong kepada saudara. Setialah melayani Tuhan. Setialah sampai garis akhir. Seperti Pak Bong. Waktu detik-detik meninggal pun, dia tidak pernah bergeser imannya kepada Tuhan Yesus. Dia tetap setia sampai garis akhir. Dan saya percaya dan yakin, almarhum Pak Bong, Bapak Jung Benyamin Wongso, beliau bukan hanya pulang ke rumah Bapa di sorga, bukan hanya pulang ke rumah Bapa di sorga, tapi saya percaya dan yakin, beliau pulang ke rumah Bapa di sorga. Saya percaya Bapa di sorga menyediakan mahkota buat Pak Bong. Mahkota kesetiaannya, mahkota kekudusannya, mahkota kemuliaannya. Amin. Mari Bapak Ibu, para majelis di tempat ini, jemaat, mari setialah kepada Tuhan. Seperti teladan gembala sidang saudara di tempat ini. Kalau saya boleh nyanyi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota. Ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. Mari Bapak Ibu kita komitmen sama-sama ya, para majelis gereja di tempat ini. Mari kita mau setia mengambil sebuah teladan seperti gembala sidang saudara.
setia sampai garis akhir, setia sampai mati, setia sampai menerima mahkota dari Tuhan. Sekali lagi saya bangga punya papa mertua dan ibu mertua seperti Pak Bung dan Ibu Surjanti yang selalu setia kepada Tuhan, setia berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, itu kesan saya sebagai menantu Bapak Ibu ya. Sekalipun Pak Bung punya menantu jelek kayak saya, gemuk besar begini, ya, tapi Pak Bung juga lihat kesetiaan saya. Pak Bung hari terakhir waktu meninggal dunia, ini peti yang making ini saya, saudara. Jam 2 pagi subuh, saya berangkat ke rumah duka. Saya bungkus packing ini, peti jenazah, tempat tidur beliau yang terakhir. Ada yang mau tidur di sini? Saudara, ini tempat tidur yang terakhir, saudara ya. Saya yang bawa jam 3 subuh pagi, saya bawa ke bandara. Jam 4 pagi sampai bandara, saya masukkan ke Cargo untuk dibawa dari Surabaya ke Pontianak. Ya, saya bersyukur, saya bangga, saya bisa melayani papa mertua saya sampai garis akhir. Para mantu-mantu yang di sini, mari kasih orang tuamu, mertuamu sampai garis akhir. Sekalipun engkau diberkati Tuhan, engkau kaya, engkau sukses, jangan pernah lupa kepada jasa orang tua saudara. Jangan pernah lupa jasa kepada ayah dan ibu saudara. Karena firman Tuhan katakan, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang kedua katakan. Ayatnya apa Pak Pendeta? Efesus pasal yang ke-6 ayat kedua. Apa? Pak Pendeta? Enggak hafal. Hormatilah ayah dan ibumu supaya hidupmu bahagia dan panjang umur di bumi ini. Saudara mau hidup bahagia? Hormatilah ayah dan ibumu. Kalian sukses, kalian diberkati Tuhan, kalian kaya, jangan pernah melupakan jasa, kebaikan orang tua, saudara, saudara, saudara. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Papa mertua, Bapak Bong, Benyamin Wongso yang sudah memberikan teladan yang baik buat saya. Dan saya juga mau mengikuti teladan beliau. Saya mau setia kepada Tuhan sampai garis akhir. Saya berdoa majelis gereja di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini, marilah kita ambil satu komitmen bersama-sama. Setia sampai garis akhir. Setia sampai saudara dan saya menerima mahkota dari Tuhan. Setuju katakan amin. Terima kasih buat kesempatan. Ya bukan kesempatan, saya yang ambil kesempatan ya Pak. Ya saya minta maaf Bapak Ibu ya. Biarlah kesan saya ini juga menjadi berkat buat Bapak Ibu untuk tetap melanjutkan visi kerinduan hambanya Bapak Bong Benyamin Wongso untuk mewujudkan gereja ini dipakai untuk menjadi berkat dan memenangkan banyak jiwa-jiwa di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Seperti
Sekali lagi pujian ini. Berkat kita minta Bapak Pendeta Mesak Amin, boleh. Saudara-saudara, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian acara ini. Pastikan bahwa kita pulang dengan berkat-berkat Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.